تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذا الخصائص فاحفظها تكون أمنا من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Oh, volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah, summal i'tidalu aidan ila makana qabla ruku'ihi min qiyamin aw qu'udin wa hadha khamisul furudi. Summal i'tidalu, maka kemudian i'tidal, kembali tegak. Aidan halnya kembali, ilama kepada keadaan kana yang terbukti siapa huwa musolli qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya musolli. Min qiyamin, nyatanya kalau sebelumnya berdiri maka kembali berdiri. Au qu'udin, kalau sebelumnya duduk maka kembali duduk. Wa hadza, dan adapun i'tidal ini itu khamisul furudi, fardu salat yang nomor 5. Wa yatma'innu, dan tuma'ninah siapa musolli fihi pada waktu i'tidal. Ail i'tidali, tegasnya pada waktu i'tidal. Wujuban, halnya wajib. Wa yajibu, dan wajib apa i'tidal, wal julusu, dan duduk. Bainas sajadataini, di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu, dan tuma'nina fihima, pada waktu i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Walau fin nafli, walaupun terbukti di dalam sholat sunnah. Kama, sebagaimana keterangan fit tahqiqi yang ada di dalam kitab tahqiq. Wa ghairihi, dan selain kitab at-tahqiq. Soroha telah menjelaskan bidzalika, akan yang demikian tadi. Siapa? Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar, fit Tuhfati, di dalam kitab at-Tuhfah. Nah, yang selanjutnya masih penjelasan tentang fardu atau rukun-rukunnya sholat, ya, masih pembahasan tentang hal tersebut. Di mana kemarin telah kita bahas tentang masalah ruku, maka masuklah ke dalam rukun sholat atau fardu sholat yang selanjutnya, yaitu i'tidal. I'tidal diambil dari kata tadara, tegak berdiri, lurus maksudnya. Nah, kemudian diambil bahasa tersebut menjadi bagian dalam rukun sholat, menjadi satu praktek pelaksanaan sholat, ya, atau bagian yang ada di dalam sholat, gerakan-gerakan sholat. Gerakan intikah i'tidal ini? Bukan. Jadi i'tidal bukan gerakan inti dari sholat, tapi i'tidal hakikatnya adalah pemisah, yang memisahkan antara ruku dengan sujud yang pertama, ya, dipisahnya oleh
i'tidal. Nah, kemudian hukumnya apa? Hukum i'tidal ini menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena dia merupakan bagian atau rukun sholat. Jadi wajib. Hatta ketika sholatnya sholat sunnah. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tetap seseorang yang melaksanakan sholat sunnah wajib i'tidal. Bukan berarti kemudian ketika sholatnya sunnah maka rukun-rukunnya menjadi sunnah. Kecuali berdiri. Berdiri hanya menjadi rukun di sholat-sholat wajib. Adapun di sholat-sholat sunnah maka berdiri bukan menjadi bagian dari rukun. Kembali ke sini ke i'tidal. Nah, lalu apa maksudnya i'tidal? Beliau menjelaskan i'tidal di sini dengan kata-kata aidan ila makana qabla ruku'ihi. Seseorang itu dianggap melaksanakan i'tidal ketika dia kembali kepada posisi yang sebelum dia ruku. Jadi yang dimaksud dengan i'tidal adalah kembali kepada posisi sebelum ruku. Nah, maksudnya min qiyamin au qu'udin. Ketika sebelum ruku posisinya adalah berdiri, maka sesudah ruku seseorang itu yang sholat mesti berdiri lagi. Nah, berdirinya dia setelah ruku itu disebutnya i'tidal. Au qu'udin, atau ketika orang-orang yang sholatnya duduk. Kenapa duduk? Karena tidak mampu untuk berdiri, karena uzur, karena nggak bisa diri, nggak qadirun, nggak bisa untuk berdiri. Akhirnya dia sholatnya duduk. Sebelum ruku dia posisinya duduk. Nah, nanti sesudah ruku maka kembali kepada posisi sebelum ruku, yaitu duduk. Itu maksud i'tidal. Itulah yang disebut dengan i'tidal. Nah, ketika ini telah terlaksana, maka terlaksanalah rukun atau fardunya sholat. Kemudian disyaratkan ketika i'tidal wa yatma'innu, mesti tumaknina. Orang yang sholat fihi pada waktu i'tidal. Nah, ketika dia sudah kembali berdiri atau kembali duduk setelah ruku, maka disebutnya telah melaksanakan i'tidal. Cuma di dalam i'tidal tersebut mesti ada tumaknina. Mesti ada tumaknina, mesti ada diam, walaupun seukuran bacaan subhanallah, tasbih subhanallah. Diam 1 detik, setengah detik bahkan. Diamnya itu maka terjadilah gambaran tumakninah di dalam i'tidal. Nah, hal ini menjadi kewajiban dalam sholat. Kewajiban dalam sholat. Jadi habis kita ruku, sami Allahu liman hamidah. Awas, bukan sami Allahnya yang wajib. Bukan mengangkat tangannya yang wajib. Bukan zikirnya yang wajib. Tapi yang wajib, yang menjadi hitungan seseorang ini melaksanakan rukun yang kelima, yaitu i'tidal, adalah ketika dia kembali berdiri, ketika sholatnya berdiri, atau ketika dia kembali duduk setelah ruku ketika sholatnya duduk. Itulah yang jadi hitungannya. Yang jadi hitungan apa? Balik diri atau balik duduk. Itu hitungannya. Adapun tentang baca masalah tasbihnya, sami Allahu liman hamidahnya, masalah angkat tangannya, masalah apalagi zikir-zikirnya Rabbana lakal hamdu, itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Awas ya. Artinya sekarang mana yang sah? Ketika seseorang dia enggak baca takbirnya, enggak baca sami Allah, dia enggak baca zikirnya, tapi dia bisa tumaknina dan dia kembali kepada posisi dia sebelum ruku, atau dia baca tasbihnya, dia baca sami Allahnya,
Kemudian tapi dia nggak ada bentuk i'tidalnya, nggak ada bentuk kembali kepada berdiri. Mana yang lebih sah? Mana yang sah? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, walaupun nggak ada zikirnya misalnya, ya nggak ngucap sami Allah, dia langsung aja ya habis ruku dia langsung diri, nggak baca sami Allah, nggak baca Rabbana lakal hamdu, dia diri aja udah diam aja ya. Habis itu sujud, dia nggak baca Allahu Akbar, sujud aja. Atau orang yang kedua, dia baca sami Allahu liman hamidah tapi tetap posisi ruku, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, dia langsung sujud. Padahal bacaan i'tidal dibaca nggak? Di ruku nih, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu milal samawati wal ardi, ya. Cuma nggak ada i'tidalnya, langsung sujud. Nah, mana nih yang sah? Yang pertama justru, biar kata dia nggak baca apa-apa, dia nggak baca zikir-zikirnya, dia nggak baca bacaan-bacaan i'tidal, tapi karena gambaran i'tidal itu terlihat, nampak, dia kembali setelah rukunya, kembali kepada posisi dia berdiri, posisi sebelum dia ruku, maka yang seperti itulah gambaran i'tidal terlihat. Gambaran i'tidal terlihat. Ya, intinya di situ tuh, Wajibu dan wajib hukumnya. Ya. Wajib apa i'tidal ini wal julusu bainas sajadataini, dan duduk di antara dua sujud. Wa tuma'ninatu dan tuma'ninah. Fihima pada waktu i'tidal, tuma'ninah pada waktu duduk di antara dua sujud. Walau fin nafli, walaupun sholatnya sholat sunnah. Walaupun sholatnya sholat sunnah, tetap hukumnya kudu i'tidal, tetap hukumnya kudu duduk di antara dua sujud, ya. Tetap hukumnya wajib ruku, wajib baca Fatihah, wajib sujud yang pertama, wajib sujud yang kedua, ya. Wajib nanti duduk tahiyat akhir, wajib baca bacaan tahiyat akhir. Logikanya kan begini, sholatnya sholat sunnah ini, ya, sholatnya sholat sunnah ini, kok tetap wajib baca Quran, kok tetap wajib baca Fatihah, kok tetap wajib ruku, kok tetap wajib i'tidal, padahal sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Logika yang benar, ya sekarang kalau main logika yang benar, harusnya apa? Ketika sholatnya sholat sunnah, yang begitu-begitu juga hukumnya harusnya jadi sunnah dong. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena ini beda khitab, beda perintahnya. Memang sholatnya sunnah, tapi perintahnya setiap sholat itu mesti memenuhi syarat, memenuhi rukun. Ya. Jadi yang namanya rukun dengan perintah wajib atau perintah sunnah sama nggak? Beda. Aqimus sholat, Allah bilang di dalam Al-Quran, dirikan sholat. Ya. Kemudian ketika pelaksanaan sholatnya, ini hitobnya hitob taklid nanti. Kalau itunya hitobnya hitob wajib, perintah sunnahnya wajib, haram, makruh, mubah. Nah, adapun hitob taklidnya nanti datang belakangan, syarat, rukun, batal, sah. Ini berbeda, hitob yang berbeda. Artinya jangan kemudian ketika sholatnya sholat sunnah, maka ya, rukun-rukunnya juga jadi sunnah. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena beda hitob, itu beda hitob. Sekarang sholatnya sholat sunnah, hitobnya tetap hitob taklid, tetap mesti ada syarat, tetap mesti memenuhi syarat, memenuhi rukun. Tuh, kayak begini kan, kita naik mobil, kan bagusnya begini, misalnya ini perkara wajib, maka yang di dalam-dalamnya juga itu mana jadi wajib, kan begitu. Ini perkara yang sunnah, maka mestinya yang di dalam-dalamnya juga hukumnya jadi sunnah, kan harusnya begitu. Tapi begitu nggak bisa seperti itu. Ini lihat dulu hitobnya, perhatikan hitobnya.
Kembali ke sini. Jadi walaupun sholatnya sholat sunnah, tetap yang namanya tumakninah, tetap yang namanya i'tidal, duduk di antara dua sujud, tumakninah, i'tidal, tumakninah duduk di antara dua sujud, itu juga hukumnya jadi wajib, tetap wajib. Sama seperti wudu, mau sholat sunnah wajib gak wudu? Wajib wudu, walaupun sholatnya sholat sunnah. Wudunya wudu sunnah juga nggak ada. Tetap wudunya mah wajib. Kenapa? Balik lagi beda. Khitab sholat sunnah itu diperintahkan oleh Nabi. Tapi untuk memenuhi syarat dan rukunnya, ini juga Nabi ajarkan. Nabi ajarkan itu yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kaitannya nanti tentang sah, syarat, rukun, sholat, itu khitabnya itu takwib nanti masuknya. Jadi seperti itu ya. Jadi mau sholatnya sholat sunnah mau sholatnya sholat wajib, apalagi kalau sholat wajib maka rukun-rukun tetap wajib hukumnya, mesti dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Kama fit tahqiqi wa ghairihi saraha bizalika Ibnu Hajar menjelaskan hal tersebut siapa Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah beliau. Nah, adapun sunnah-sunnahnya, jadi kalau sunnah-sunnahnya itu tadi wajibnya tuh, wajibnya seperti itu tuh. Kenapa ini penting? Bukan penting. Kenapa kemudian kemungkinan orang banyak salah paham antara yang wajib dengan yang sunnah di dalam proses rukun sholat? Karena sunnah dan wajibnya itu pelaksanaannya bareng nggak nih? Orang itidal kalian tadi, itidal sekedar. Jadi yang mesti kita tahu adalah mana yang sekedar wajib, mana itidal yang kemudian ada kewajiban. Di situ ada kewajiban, juga di situ terlaksana kesunahan-sunahan. Mesti tahu nggak tuh? Mesti ya. Mesti tahu mana ukuran wajib. Ukuran wajib tuh tadi dua. Ukuran wajib dia berdiri, dia kembali kepada posisi sebelum dia ruku. Udah, nggak lebih nggak kurang. Lu kembali balik lagi. Lu tadi asalnya apa? Asalnya berdiri, sekarang berdiri lagi. Setelah ruku berdiri lagi. Tadi sholatnya asalnya duduk, maka setelah ruku dia kembali lagi ke posisi duduk. Tuh. Itu yang wajib. Tentang masalah letak tangan di mana, tentang masalah bagaimana berzikirnya, tentang masalah bacaan-bacaan zikirnya, itu bukan di luar, itu udah di luar kewajiban udah. Banyak gak sekarang yang ribut gara-gara naruh tangannya di mana? Banyak gak? Ada yang di sini, ada yang begini, akhirnya wah, kita putus silaturahim. Kita bukan ikhwanul muslimin. Ente kafir, Masya Allah. Jangan, hati-hati. Kenapa? Karena itu udah bukan ranah kewajiban lagi. Artinya orang yang begini, ketika dia tidak melaksanakan yang membatalkan, sah nggak sholatnya? Orang yang sholatnya itidalnya begini nih, ketika dia nggak melaksanakan yang membatalkan sholat, ketika itidal, sah nggak sholatnya? Sah. Yang begini juga sah. Kenapa? Karena yang wajib adalah kembali kepada posisi sebelumnya. Adapun tentang masalah kembali kepada posisi sebelumnya, surahnya seperti apa, kalau misalnya disurahkan kembali seperti sebelumnya, ya kalau sebelumnya begini maka harus begini, yang nggak begini batal nggak? Jadi batal. Jadi makanya beliau hanya mensurahkan seperti ini, min qiyamin au qu'udin, udah cukup. Kalau sebelumnya maka berdiri, kalau sebelumnya duduk maka duduk. Adapun posisi tangan letaknya di mana, itu mah nggak jadi masalah. Begini boleh nggak nih? Sami Allahu liman hamidah. Yang jelas bukan main-main deh. Atau misal begini, kenapa pampir sholat? Sami Allahu liman hamidah. Atau dia nggak ngucap apa-apa sami Allahnya nggak? Iya. Diri aja langsung. Nah itu kewajibannya di situ. Nah lalu sunnah-sunnahnya selain itu berarti sunnah ini pahamin ini esensinya. Esensinya apa? Itu berdiri atau duduk setelah ruku. Itu di luar itu berarti hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Mau dilaksanakan silahkan, tidak dilaksanakan juga nggak jadi
masalah tapi jangan mencela sunnah gitu. Deh. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah tuh. Nah lalu di mana yang sunnah-sunnah yang selain itu berarti? Yang selain berdirinya berarti adalah pertama diantaranya ngucap zikir. Sami Allahu liman hamidahnya. Tuh. Itu yang pertama. Ini hukumnya apa berarti? Sunnah. Ini sunnah berarti ya. Allahu Akbar. Dulu sebelum Sami Allahu liman hamidah apa? Dulu Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bukan Sami Allahu liman hamidah ya. Cuma posisi terjadinya Sami Allahu liman hamidah ketika Sayyidina Abu Bakar, di satu riwayat Sayyidina Ali ya. Sayyidina Abu Bakar atau di riwayat yang lain menyatakan Sayyidina Ali yang mau ke masjid subuh tapi di depannya ada orang tua Yahudi, nggak ketahuan sih Yahudi pertamanya. Jalannya lama jalannya ya. Sayyidina Ali atau di dalam riwayat lain Sayyidina Abu Bakar jalan di belakangnya ya. Padahal sholat udah mulai di jalan lama. Aduh pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau kita mana ngapain? Maaf ya, maaf ya. Salib aja tuh kalau roman gitu ya, kalau bisa sengkat udah di belakang ya. Tuh, nah kemudian sampai di sono udah ruku tuh, Rasulullah udah posisi ruku tuh, Rasulullah udah posisi ruku, Allahu Akbar. Nah pas sampai ke dalam barisan, alhamdulillah masih dapat rokaatnya, alhamdulillah, Allahu Akbar, takbir, dapat ruku tuh. Nah pas dari situ langsung diganti Sami Allahu liman hamidah. Sami'a mendengar siapa Allahu, Allah liman kepada orang, hamidah yang muji kepada dia. Apa pujiannya tadi? Alhamdulillah masih dapat. Nah cuma dari masalah yang sekecil itu kemudian peristiwa itu sampai sekarang jadi Sami Allahu liman hamidah tuh. Itu ada yang menyatakan, ada yang meriwayatkan di situ mataharinya Allah ditahan sama malaikat. Jadi kalau misalnya mataharinya ditahan, berarti posisi rukunya lama nggak tuh pada waktu itu? Lama berarti lama. Hebat nih siapa nih? Ini Sayyidina Ali atau siapa? Bukan hebat, iya, mereka hebat, iya hebat. Bukan itunya hebatnya apa? Penghormatan. Itu yang hebatnya. Kan gara-gara apa? Ini gara-gara gini doang. Jadi nggak setiap yang cepat itu bagus. Nggak semua yang alon-alon juga kadang-kadang jelek juga gitu. Nggak semua yang lambat juga bagus. Nggak semua yang cepat itu bagus dan yang lambat itu jelek, enggak. Tapi apa yang bagus? Adab. Saking bagusnya adab, itu matahari ditahan. Ente bayangin Sekarang begini, yang di depannya Sayyidina Ali orang apa? Atau Sayyidina Abu Bakar? Yahudi. Ini bukan nggak terlepas dari begini, tahu atau nggak tahunya Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar posisinya pada saat itu, bahwasanya orang tua itu adalah orang Yahudi. Bukan masalah itunya, tapi masalah apa? Adab. Tuh. Cuma gara-gara begitu doang tuh. Sebelumnya tahu nggak kira-kira nih Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar bahwasanya itu bakal jadi syariat? Keterlambatan dia ketika dia pengen sholat berjamaah, kemudian dia temukan Rasulullah masih dalam keadaan ruku, kemudian dia alhamdulillah, dia takbir, Allahu Akbar. Setelah itu bacaan menjadi Sami Allahu liman hamidah, sampai ditulis sampai sekarang nggak nih? Sami Allahu liman, iya. Tahu nggak Sayyidina Ali kalau bakal kayak gini? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena keikhlasannya. Pernah nggak? Enggak, pernah nggak ente ngalamin di depan nih orang tua di depan Islam Muslim sama kita tahan, berat nggak tuh? Berat.
Tapi kata Allah itu nggak seberat nahan matahari. Masya Allah ya. Cuman gara-gara itu doang ditahan tuh matahari. Karena adabnya siapa? Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar di riwayat lain. Nah ini bahkan syariatnya sampai sekarang dilaksanakan tuh. Ya, jadi banyak tuh yang tersirat dari kisah-kisah seperti itu. Deh kembali ke sini. Jadi posisinya seperti itu. Sami Allahu liman hamidah itu berarti hukumnya sunnah tuh. Sami Allahnya sunnah ya. Sami Allah tuh. Sami Allah. Baca sami Allahnya bareng ketika kita ngangkat dari ruku. Sami Allah. Ini apa? Kudu dibiasain. Pelaksanaan sunnah ini kudu dibiasain. Kenapa? Karena ujungnya sekarang lagi ngaji, oh iya ntar tapi kalau nggak dibiasain balik lagi nggak ke kebiasaan yang lama, bakal balik lagi kebiasaan yang lama. Sami alto, pas kita mau ngangkat badan kita mulai ucapin sami al, bareng tuh. Hamidah udah diri, nah hamidah tuh udah berdiri, itu sunnah. Kemudian angkat tangannya juga sunnah. Bareng juga sami Allahu liman hamidah. Posisi ya tangannya seperti ini itu juga sunnah. Nanti kalau yang begini nanti disunnahkan semuanya jari-jarinya ngadep kiblat tuh begini. Jangan begini. Kalau pas kiblat gimana? Gini ya. Ke samping apa ke depan? Pernah ikut kiblat? Nggak pernah. Jadi di samping dia, di samping. Jangan di samping. Ini ke sini nih. Jari-jari itu ngadep kiblat. Liman hamidah tuh. Kalau yang begini ya sama seperti posisi dia waktu mau begini atau misalnya begini atau jarinya begini atau begini tuh nggak jadi masalah dah tuh. Itu kalau yang kembali di sini. Nah kalau yang lurus maka yang penting hati-hati adalah gerakan tambahan itu hati-hati. Ya. Apa gerakan tambahan nih? Sami Allahu liman ham. Nah, atau ada juga yang menyatakan seperti ini. Nih, apa nih? Gerakan kepala. Jangan suka ngikut. Kadang-kadang ngikut ya nih. Sami Allahu liman. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan juga dihitung ada tiga gerakan mana? 1, 2, 3. Walaupun ini hitungannya sunnah, tapi karena terjadi secara langsung itu bisa dihitung sebagai 3 gerakan sekaligus tuh. Hati-hati di situ. Nah itu jadi bareng sami Allah kita angkat tangan kita. Nah telapak tangannya posisinya sejajar jempol ke ujung telinga, kemudian jempol kita sejajar dengan pundak. Kembali sama seperti sunnah-sunnah yang kemarin-kemarin tuh. Kemudian telunjuk jari-jarinya itu dihadapin ke rada dimiringin ngadep kiblat. Allah tuh sami Allahu liman hamidah. Penting gak nih? Balik lagi, rugi nggak kalau kita nggak bisa melaksanain itu sementara orang lain udah ngelakuin itu setiap harinya. Bayangin, iktidal sehari semalam berapa kali? Kalau sholat wajib aja nih, masa 17 ya. Sama dengan bilangan rokaatnya. Iktidal itu ada 17 kali iktidal ketika seseorang melaksanakan hanya sholat wajib. Dalam satu iktidal ada berapa sunnah? Yang tadi baca zikirnya sami Allah. Yang kedua baca zikirnya bareng dengan gerakan. Yang ketiga angkat tangan. Ya, di dalam bacaannya sami Allah itu juga ada sunnah-sunnah lagi. Sami Allahnya bareng, angkat tangannya bareng, mengangkat badannya bareng. Ini sunnah yang beda lagi nggak? Beda lagi nih, sunnah beda lagi. Kemudian ketika mengangkat tangan ada sunnah-sunnah lagi nggak? Ada sunnah-sunnah tersendiri. Angkat tangannya gimana? Mesti sejajar antara pundak dengan jempolnya. Kemudian sejajar antara jempol dengan akhir telinga
bagian bawah telinga, kemudian telunjuk-telunjuk jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Ini udah sunnah tersendiri. Bisa nggak sholat nih? Buat sementara kita kan ngajinya lagi ngaji apa nih? Lagi ngaji fikih. Bisa nggak sholatnya kita mikirin itu? Itu dibilang khusyuk nggak? Wah, lo sholat mikirin pengajian, bukan masalah nggak khusyuk kita. Sekarang bisa nggak begitu? Bisa nggak setiap sholat tuh ke gambar yang tadi kita ngaji tuh? Oh begini. Bisa nggak? Coba. Kenapa? Karena kalau bisa, itulah khusyuknya thalibul ilim. Itulah khusyuknya dia. Dia sadar bahwasanya apa yang dia ngaji itu dibawa dalam amalnya, dalam sholatnya. Kenapa? Karena ini yang bakal jadi kebiasaan sholat kita. Karena kalau sholat udah nggak ilmunya dilepas lagi, yang kembali apa? Kebiasaannya lagi udah. Kebiasaannya nggak mengangkat tangan ketika i'tidal bakal terjadi lagi nggak? Bakal. Maka biasakanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Coba deh ente perhatiin, jangan begitu deh. Bukan mau merhatiin orang. Cuma bolehlah sekali-kali ente lihat orang lagi sholat. Ada yang gini kadang. Begini terus dia sholat. Enggak, ini begini, ini pindah. Ada lagi yang model gini. Pertanyaannya, kalau kita bilangin, sadar nggak dia itu? Dia nggak sadar. Itu dia nggak sadar tuh dia ngelakuin itu. Kenapa dia nggak sadar? Kebiasaan tuh, makanya biasain kebiasaan yang baik-baik tuh. Jadi ketika kita udah itu menjadi kebiasaan, ini bukan kebiasaan yang bisa membatalkan sholat kita. Nah itu sunnah-sunnahnya dah tuh. Berarti di luar kembali berdiri atau kembali duduk, itu semuanya adalah sunnah. Itu semuanya sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Tsumma sujudu, maka kemudian sujud. Yang selanjutnya syarat atau rukun atau fardu sholat yang selanjutnya adalah sujud. Jadi setelah selesai i'tidal dan awas, i'tidal jangan punya niat lain-lain, itu dia. Yang selanjutnya. Kenapa? Karena ketika kita punya niat yang lain-lain, maka disebut kita telah memutuskan niat sholat. Misalnya i'tidalnya pengen pegel banget badan, biar apa? Biar ngelempengin pundak. Nah, sami Allahu liman hamidah, niatnya biar pundaknya lempeng. Jadi nggak tuh? Nggak jadi tuh. Nggak jadi. Mesti balik lagi tuh ke posisi ruku. Setelah itu kembali lagi i'tidal. Nggak jadi tuh i'tidalnya. Kalau diterusin i'tidalnya nggak jadi, terusin sujud. Habis itu duduk di antara dua sujud lagi, maka batal sholatnya. Nah yang selanjutnya adalah sujud. Sujud yang disebut sujud adalah meletakkan anggota yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah dan meninggikan anggota yang rendah. Anggota yang paling tinggi apaan? Kepala diletakkan di tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah tanah nih, tempat sujud. Tanah tuh. Dan meninggikan anggota yang di bawah, pantat kita tinggiin. Tuh, itu disebutnya sujud. Nah, alal jabhati, sujud ini anggotanya adalah yang pertama jabhah, jidat. Tuh, jidat. Kalau bahasa kerennya apa? Dahi. Bahasa Indonesianya dahi. Nah, kalau bahasa Betawinya tuh jidat. Ma'akas pisaiin, serta terbukanya sedikit. Ini minha dari jabha, dari jidat tersebut. Jadi ada yang terbuka sedikit, nggak mesti apa. Jadi yang namanya dahi itu kan nih, ini pelipis ini dahi nih, bagian atas kepala muka, bagian atas muka itu dahi. Nah ini mesti terbuka nih, ini mesti kebuka. Walaupun misalnya di sini ada, misalnya kebuka segini doang nih, tapi ini bagian ini kena, jadi nggak? Jadi itu di sini ada kata-kata kaspisaiin, serta sedikit ada bagian yang terbuka minha dari jabha tersebut.
Karena di satu sisi kita disunahkan memakai tutup kepala. Dan yang namanya tutup kepala, rata-rata kepala itu bisa tertutup ketika seluruh ataupun anggota-anggota penunjang kepala itu juga ketutup. Bisa nggak orang pakai peci tapi cuma di pas bagian, bisa sih, cuma ngeri jatuh. Tapi kalau begini kan tuh, nah cuma permasalahannya otomatis jidat bakal ketutup nggak? Ada anggota jidat yang ketutup kemudian. Lalu bagaimana nih? Bagaimana supaya sunnah bisa terlaksana menutup kepala? Juga ketika sujud sujudnya sah. Kita tetap pakai tutup kepala, tapi sujud kita sah. Udah aja sujud di atas tutup kepalanya, sah nggak? Nggak sah ya, sujud di atas. Misalnya begini nih, sujud ini, sujud, sah nggak nih? Nggak sah, kenapa? Karena dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan anggota badannya, itu nggak sah. Jadi gimana ya, buka sedikit, Masya Allah. Promo apa? Ini jadi sujud di atas dahinya serta terbuka. Ini beliau lagi membahas tentang fardu, ya berarti yang di luar ini bukan fardu, bukan rukun. Beliau ngomongin takbir sujud nggak nih? Nggak. Berarti rukun bukan? Bukan. Itu bukan rukun. Yang penting intinya adalah sujud. Kemudian beliau ngebahas cara sujudnya nggak nih? Cara dari berdiri ke sujud nggak? Kagak dibahas. Berarti bagaimanapun caranya. Emang ada cara-caranya? Iya, ada. Nanti ada cara-caranya, ada aturannya. Bisa jadi nggak orang berdiri tuh sujud gimana aja caranya? Bisa. Sah nggak sholatnya? Sah. Yang penting dia sujud. Adapun cara dia dari berdiri ke sujudnya mau kayak gimana? Tapi yang kalau udah jungkir balik itu mah udah wasbah, udah lompat. Enggak, itu mah udah nggak masuk. Dari berdiri ya diem kan ada yang langsung brek. Ada nggak yang nggak langsung gitu? Ada yang dengkulnya dulu diturunin, kemudian tangannya, kemudian jidatnya. Ada yang tangannya dulu misalnya, tangannya brak, nahan, kemudian dengkul, kemudian jidat. Ada yang jidat ini nggak mungkin ya. Kalau jidat duluan jungkir balik deh yang Tuh mau bagaimanapun caranya, beliau tidak nyebutin di sini. Berarti itu apa? Sunnah, gitu hitungannya. Yang tidak disebutkan berarti sunnah. Pokoknya udah sujud aja. Di sini sebutin takbir nggak? Enggak, takbir sujud tidak disebutin. Tasbih sujud disebutin nggak di sini? Nggak disebutin. Oh berarti itu sunnah. Itu yang seperti itu berarti sunnah hukumnya. Intinya adalah posisi sujudnya ini yang kemudian menjadi rukun atau fardu. Nah, di atas, jadi yang namanya sujud ini ada anggota-anggotanya. Yang pertama adalah dahi atau jidat. Nah, kalau jidat ini ma'akas pisai'in, mesti ada yang terbuka. Jidatnya menyentuh dengan tempat sujud. Awas, tempat sujudnya pun mesti sesuatu yang tidak bergerak dengan pergerakan dia. Tidak bergerak dengan pergerakannya juga tuh nanti tempatnya juga disyaratkan seperti itu, tempat dia sujud. Jadi nggak boleh tuh sujud itu di atas sorban, sementara sorbannya ikut dengan pergerakan dia. Kalau misalnya di kasur yang reot, di balai reot, boleh nggak? Sujud di atas balai reot, boleh nggak? Oh itu kan bergerak ya. Tapi bergeraknya adalah bukan karena pergerakan. Itu kan pergerakan ya. Dia goyang-goyang akhirnya bergoyang. Enggak. Maksudnya pergerakan adalah dia berdiri maka itunya ikut berdiri. Kalau balik orang yang sholatnya diri nih Allah, baliknya ngikut diri nggak? Udah balinya tetap rebahan balinya mah. Beda kalau sorban, kopiah.
Kita berdiri nih, sami Allah. Kopiahnya ikut nggak? Kalau kita masih pakai, ikut kopiahnya ikut nggak nih? Ikut. Allah tuh ikut. Sorban. Kita berdiri, sorbannya ikut. Berdiri, kita sujud, sorbannya ikut. Nah yang seperti itu tuh yang nggak boleh, sujud di atas itu. Kembali ke sini. Jadi sujud di atas dahinya, serta terbukanya sesuatu dari dahi tersebut. Haisula uzro, sekira-kira nggak uzur. Berbeda kalau yang ada uzur. Kenapa? Misalnya palanya pecah, akhirnya dia apa tuh? Diperban palanya. Kata dokter ini nggak boleh dibuka perbannya. Nah kondisi seperti itu dianggap sebagai uzur tuh, dianggap sebagai uzur. Wa ala batni kaffai. Nah yang selanjutnya, anggota sujud yang selanjutnya adalah dua telapak tangan. Awas, dua telapak tangan, batnun. Nih, bagian dalam, bagian batin telapak tangan. Jadi kalau begini, sah nggak nih sujud ini? Enggak. Kenapa nih? Asobi nih, batin asobi enggak. Harus, kalau begini cukup nggak nih? Sujud begini nih, misalnya walaupun pakai macem-macem banget ya. Misalnya ada yang maksain begini dia sujudnya nih. Cukup nggak nih? Cukup udah ini. Kenapa? Karena masuk batin dia. Sebab nggak mungkin lah sampai begini banget ya. Allah. Pasti begini kalau udah batnul asobi pasti kalau udah batnu kaffai pasti batnul asobi ngikut nggak? Pasti ngikut juga tuh. Hati-hati tuh ya. Jangan nih, hati-hati begini nih, nggak boleh nih, nggak cukup. Atau begini misalnya sujud ini. Biar kayak apa? King Kong lagi mau sujud ya. Disujud begini tuh. Nggak nih, anggota sujudnya belum kena. Tuh. Nah tentang masalah ini terbuka atau enggak, ini enggak disyaratkan di situ. Tapi nanti bisa jadi makruh gitu aja ya. Tuh. Nah wa ala rukbatai, dan di atas dua dengkul. Nah kalau yang dengkul ini ketutup enggak? Tutup nih kalau yang dengkul. Kalau yang dengkul tutup, kenapa? Karena kaitannya sama aurat nanti. Kalau kebuka bisa terbuka aurat. Tuh wa ala rukbataihi, dan atas dua dengkul. Jadi nggak cukup orang sujud begini tangannya, kemudian kakinya juga nyentuh tapi dengkulnya enggak. Bisa nggak tuh? Bisa sih ya, bisa posisinya diangkat gitu ya, bisa. Cuma tidak disebut sujud itu nggak disebut sujud, kayang kalau yang kayak gitu ya. Kemudian wa ala atropi butuni asobi ikodamai, dan di atas anggota sujud yang selanjutnya adalah ujung-ujung batin jari jemari kaki. Kalau kaki kan begini nih kaki. Nah jari kaki lebih pendek dari jari tangan. Satu ruas di jari tangan itulah jari kaki. Nah jari kaki itu punya zohrun, punya batnun juga, bagian atas sama bagian bawah. Yang menjadi syarat ketika sujud adalah bagian bawah ini mesti menyentuh tempat sujud. Bagian apanya? Bagian batnunnya, yang putihnya tuh, batnu asobi, butunu asobi kodame. Jadi begini tuh, dilipat. Mau sedikit, mau misalnya yang kena cuma jempolnya doang, sah nggak? Sah nggak, jadi salah tuh. Tuh walaupun di sini ala atropi butuni asobi kodamaihi, ini seolah-olah mesti semuanya. Seolah-olah mesti dari bahasa beliau ini seolah-olah mesti dari bahasanya Syekh Nawawi wa ala atropi butuni asobi. Ini menandakan bahwasanya seluruh batin dari jari jemari kaki itu mesti menyentuh tempat sujud. Padahal sebagian juga udah cukup tuh sebagian. Bisa nggak? Misalnya jempolnya doang, yang ininya begini, bisa nggak? Ada nggak yang bisa begitu? Ada, masa?
Tapi biasanya nggak mungkin kalau jempol udah, apalagi kalau kelingking udah ngikut, semua pasti ngikut. Tuh, intinya jangan macem-macem deh udah ya, mau nyentuh ya udah sentuh aja tuh sedikit ya. Tapi jangan diapain, diginiin nih yang nggak boleh. Ya diginiin, yang menyentuh tuh bagian zohrunnya, bagian atas dari jari jemari. Nah itu, nggak ditekuk. Nah itu yang nggak boleh. Artinya nggak boleh di sini bukan nggak boleh, silahkan melaksanakan seperti itu, tapi sujudnya nggak sah gitu aja. Lu mau begitu ya silahkan, tapi sujudnya nggak sah. Sujud nggak sah sampai dia salam, berarti sholatnya nggak sah. Sampai dia salam nggak diulang, maka sholatnya nggak sah. Nah, yang namanya sujud ini marotain, 2 kali. Sujud 2 kali ya. Jadi ini nggak pakai bahasa Allahu Akbar ya. Kenapa? Karena kalau kita bahasa Allahu Akbar nanti jadi dimaknai Allahu Akbar jadi wajib. Tidak. Sujud. Nah, itu deh, itu yang wajib. Itu yang wajib deh, sujud. 2 kali. Fi kulli rokaatin, di setiap rokaat. Jadi setiap rokaat di situ ada 2 kali sujud. Di setiap rokaat sholat apapun pasti ada 2 kali sujud, kecuali sholat jenazah. Sholat jenazah ada sujud gak? Wah, saya pernah tuh sholatin orang kafir. Orang kafir, orang non muslim datang ke rumah, Ustadz tolong dong sholatin jenazah. Waduh, gimana caranya? Pakai ruku, pakai sujud, padahal sholat lohor cuma di depan jenazah. Enggak tuh, yang namanya sholat jenazah nggak ada sujudnya, kecuali sholat itu. Adapun sholat, seluruh sholat setiap rokaatnya pasti 2 kali sujud. Hatta sholat gerhana, hatta sholat gerhana 2 kali apa? Rukunya 2 kali nggak? 2 kali rukunya, tapi sujudnya jadi 4 nggak? Enggak, tetap rukunya mah, sujudnya mah 2 kali. Mau sholat apapun pasti setiap rokaatnya sujud itu 2 kali, kecuali sholat sholat jenazah, kecuali sholat jenazah. Nah, wahada sadisul furud. Ini adalah fardu yang ke-6. Jadi sujud ini, 2 kali sujud ini menjadi hitungannya menjadi fardu atau rukun sholat yang nomor 6 di dalam kitab ini. Wa inna ma'addahuma ruknan wahidan. Di kitab-kitab lain disebutin bahwasanya sujud pertama, setelah itu tumanina, setelah itu sujud yang kedua, dipisahkan, dibedakan antara sujud pertama dengan sujud yang kedua dalam bilangan atau hitungan rukun dan fardu sholat. Tapi di dalam kitab ini itu dihitung menjadi 1. Littihadihima, kata beliau, kata Syekh Nawawi, karena sama. Sujud pertama dengan sujud kedua bentuknya sama nggak? Sama, bentuknya seperti itu. Cuma waktunya aja berbeda. Waktu sujud pertama adalah setelah i'tidal. Waktu sujud kedua adalah setelah duduk di antara 2 sujud. Itu doang yang bikin beda. Adapun kerjaannya, pelaksanaannya, caranya atau bukan caranya bentuknya itu sama, bacaan-bacaannya, sunnah-sunnahnya sama sebagaimana pendapat Qolahu yang menyatakan siapa Al-Basdi Imam Syafi'i. Wa inna ma kurira, lalu kenapa sujud mesti 2 kali sementara yang lain itu sekali, i'tidal sekali, baca Fatihah sekali, ruku 1 kali tapi kok giran sujud 2 kali? Wa inna ma kurira, kata Syekh Nawawi, dan pastinya diulang apa sujud duna ghairihi, tidak selain sujud, minal arkani, dari rukun-rukun yang lainnya, li'annahu mahallut tawadu, karena yang namanya sujud adalah tempatnya tawadu, tempat untuk merendahkan diri kita. Pernah nggak kita mikir kalau lagi sujud tuh bener-bener hina? Pernah nggak lagi sholat gitu nih? Boro-boro kepikiran itu mikirin lagi yang ini aja, sunah-sunahnya kagak kepikiran pas lagi sujud tuh benar-benar kita, inilah letaknya tawadu. Disinilah letaknya, disinilah hakikat dari tawadu. Jadi hakikat, benar-benar hakikat tawadu, kalau mau tahu apaan? Ente sujud.
Sujud dengan sebenar-benar memaknai makna sujud, itulah makna dari tawadu tuh. Tawadu tuh bukan tahu warna duit, tawadu. Wah, ini gocap, ini cepet. Bukan itu. Tawadu ini nih, kalau mau tahu makna hakiki dari tawadu adalah sujud. Tuh. Apa sih maknanya sujud? Sujud itu meletakkan sesuatu yang mulia di atas tempat yang paling hina. Sesuatu yang mulia letakkan di tempat yang paling hina. Nah, itulah disebut dengan tawadu. To biwad'i asrofil a'dha, dengan kita meletakkan asrofil a'dha, anggota kita yang paling mulia, ala mawati'il aqdam, di atas pijakan kaki. Tuh, di atas pijakan kaki. Makanya Imam Ghazali latihan terakhirnya apa dia? Yang disuruh datang sama gurunya, disuruh ngapain? Disuruh nyapu. Disuruh ngapain? Sementara pada saat itu beliau sudah jadi Al-Qadi, imam besar tuh di universitas. Tapi datang ke gurunya disuruh nyapu. Belajar apa tuh artinya? Belajar tawadu, meletakkan sesuatu yang dia, berarti kan itu beliau diletakkan di tempat yang hina. Beliau orang mulia tapi diletakkan di tempat yang hina tuh untuk apa? Ada nggak tuh perasaan presiden gue ini kan gue presiden ya. Gue ini kan pimpinan apa? Pimpinan rektor universitas, kok disuruh? Nah, ada nggak perasaan itu? Selaginya masih ada perasaan itu, nah belum ada tuh tawadu. Ketika masih berasa ada seperti itu. Gue kan ustadz kok di sini, kok nggak dihormatin, kok nggak diorangin. Nah, ketika masih ada perasaan itu, belum dapat tuh yang namanya tawadu. Sampai mana sih? Sampai udah nggak berasa gimana-gimana, udah nggak merasa jadi siapa-siapa, nggak merasa gimana. Nah, itulah hakikat dari tawadu. Kita dilatih itu ketika sholat. Kita letakkan kepala kita di tempat. Coba deh bayangin, kalau lagi biasa-biasa begini, mau nggak suruh sujud? Suruh sujud lu, mau nggak? Wah, tak dulu. Gue ini siapa ya? Lu siapa? Nah, ini hakikat tawadu, itu meletakkan li'annahu mahalut tawadu biwad'i asrofil a'dha, meletakkan anggota yang paling mulia yaitu kepala ala mawati'il aqdam, di atas pijakan-pijakan kaki. Walihadza, nah oleh karena ini itu makanya diulang ya. Karena yang namanya manusia sama sombong udah kayak apa? Manusia sama sombong tuh udah kayak apa? Udah kayak koin ya. Satu sisi manusia, di sisi lain apa? Sombong. Sombong itu bukan orang kaya doang, bukan. Ente santri markas bisa nggak sombong? Bisa, ya kapan? Lagi maulid, lagi acara. Gue kan orang santri, kamu lagi ntar malam lagi ngaji. Mahya, orang baru datang nih. Sombong nggak gitu nih? Sebagai santri markas, orang yang dekat kenal sama guru. Sombong nih. Yang namanya manusia pasti punya potensi sombong. Jadi yang namanya sombong bukan cuma orang kaya bisa sombong. Orang miskin bisa nggak sombong? Bisa. Orang miskin tapi dia orang situnya. Bagus nggak? Ya orang ngebut nih, langsung ngomel-ngomel. Siapa lo? Gue kan orang lama di sini. Wah, sombong nggak tuh? Sombong. Siapa lo? Gue orang lama. Nah itu. Gue di sini dari lahir. Sampai marah-marah. Gue di sini dari lahir. Lo mah anak kemarin sore. Jadi sombong nggak namanya? Sombong. Semua orang punya potensi kesombongan. Nah, gimana cara meredam itu? Sujud. Nah, ini sujud gambaran untuk melepaskan kesombongan. Ini semuanya tuh nggak ada apa-apanya udah. Harusnya orang yang sholat hilang nggak sombongnya? Harusnya seperti itu ya. Yang penting bisa memaknai itu doang. Kok gue masih sholat tapi masih sombong? Nah ini belum dalam memaknai sujudnya. Di sini diajarkan yang namanya sujud ini adalah mahallut tawadu, tempatnya tawadu. Ketika kita bisa, ketika kita dengan ikhlas, ketika kita dengan penuh ya, kerelaan hati kita meletakkan kepala kita
Yang kalau misalnya orang senggol aja marah nggak nih? Ini pala nih, ya. Apalagi Betawi, ya. Betawi kalau disenggol palanya, yus, lu mengusap pala gua, tak dulu, ya. Pala gua dipitrain tuh kata siapa tuh? Orang Betawi kan ngomong gitu, pala gua dipitrain, lu main pegang-pegang aja, ya. Berarti mulia nggak nih kepala? Mulia tuh kepala, tapi kita letakkan di tempat yang paling hina tuh. Ya ketika kita merasakan, coba merasai itu di dalam sholat kita letakkan sesuatu dengan penuh keikhlasan kita, dengan penuh kerelaan kita. Kita letakkan kepala kita di tempat yang paling hina, maka dengan penuh kesadaran, ya, mudah-mudahan tuh bakal hilang sedikit-sedikit kesombongan, itu bakal hilang, ini kesombongan. Yang hadir adalah ketika kesombongan hilang, yang hadir apa? Yang datang apa? Tawadu. Tuh, Jadi kalau masih ada sombong bakal masuk ke tawadu? Nggak bisa. Tadi kalau mulai hilang sedikit, masuk tawadu sedikit. Nah begitu. Karena dua hal yang bertolak belakang nggak bakal kumpul di satu tempat yang sama dan di satu tempat dan di waktu yang sama, nggak bisa. Tuh, ya. Nah walihaza kana afdalu minar ruku. Oleh sebab itu katanya, kata beliau, kata Syekh Nawawi, sujud ini lebih utama ketimbang ruku. Wali annahu mahallu ijabati du'a. Dan kenapa kok diulang? Karena yang namanya sujud ini mahallu ijabati du'a, tempat diijabahnya doa. Tuh, jadi yang namanya Allah tuh setiap waktunya punya nafahat disebutnya. Punya nafahat. Nih majelis begini, majelis maulid, nah itu tempat turunnya nafahat yang banyak tuh cari. Nah ada lagi posisinya apaan? Sujud. Tuh sujud tuh, ketika sujud tuh banyak tuh di situ, maka minta tuh di situ. Ketika ngapain? Ketika sujud, minta mau apaan? Minta di situ. Kenapa? Karena itulah mahal ijabati doa. Sujud itu, posisi sujud ketika kita sujud dalam sholat, itu tempat diijabahnya doa. Bukan berarti di selain sujud, enggak. Cuman semua juga Allah ijabah enggak? Semua doa-doa kita Allah ijabah. Semua Allah ijabah. Cuma ada berapa tempat yang benar-benar itu langsung Allah ijabah. Nah salah satunya adalah ketika kita sujud. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah. Buat guru-guru kita, khususnya buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah ilmunya, berkah rezekinya, berkah anak-anak keluarganya, berkah keturunannya, berkah anak-anak didiknya, berkah majlis-majlisnya bihadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.